Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Auranaja dari Prodi Hubungan Internasional NPM 21044010145. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil esai saya, yaitu menyikapi keberagaman masyarakat di Indonesia. Latar belakang, bangsa Indonesia mempunyai budaya yang sangat beragam dengan ciri khasnya masing-masing. Namun keberagaman di Indonesia tidak hanya budaya saja. Keberagaman di Indonesia juga mencakup perbedaan agama, ras bahasa, suku, tradisi, dan sebagainya. Apabila kita membicarakan keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia, yang disebabkan oleh keadaan geografis, dan bangsa juga budaya Indonesia sendiri, adapun faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia yang pertama adalah keadaan tanah di Indonesia juga keadaan geografisnya. Hal ini menjadi sebab utama terciptanya keberagaman suku bangsa. Kemudian Indonesia terletak antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Hal ini juga bisa mempengaruhi keberagaman agama yang dimiliki masyarakat Indonesia. Keberagaman termasuk juga dalam ciri-ciri multikulturalisme. Secara konstitusional, Indonesia ingin menciptakan masyarakat multikultural yang artinya Indonesia sangat berambisi untuk mewujudkan suatu kelompok masyarakat yang memiliki banyak struktur kebudayaan, namun realitanya masih banyak tantangan-tantangan yang perlu dihadapi juga diselesaikan baik permasalahan tentang kebangsaan dan kebudayaan ataupun keagamaan. Kemudian ada problematika keberagaman di Indonesia. Apabila kita bisa melihat problematika sosial yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, masalah kesalahpahaman keberagaman ini menjadi semakin panas, seperti permasalahan yang belum lama ini terjadi tentang Papua yang ingin merdeka sendiri karena merasa diasingkan dan juga merasa tidak diperhatikan. Terutama masyarakat Papua merasa pemerintah terlalu mengabaikan negerinya tersebut yang bisa dilihat dari harga pasaran di sana terbilang cukup mahal sehingga tak jarang warga sana malah membeli negara perbatasan karena lebih murah. Masyarakat Papua juga merasa dirinya dikucilkan dari bangsa lain, seperti karena rata-rata ras mereka berkulit hitam dan bangsa lain lalu menganggap masyarakat Papua hitam. Maka masyarakat Papua di sini merasa seperti diejek karena selalu dibilang hitam. Kemudian problematika keberagaman di Indonesia ada juga yang sedang marak adalah permasalahan kaum LGBTQ+. Mereka merasa mereka punya hak atas cinta mereka dan menurut mereka perasaan itu universal alias tidak memerlukan gender. Namun dalam agama Islam sendiri mempunyai ketetapan pasangan terhadap Adam dan Hawa atau laki-laki dan perempuan. Tidak hanya masalah kebangsaan dan juga masalah sosial saja, namun masalah perbedaan agama juga ada seperti waktu permasalahan yang menganggap bahwa kurban ini tidak perlu karena perlakuan ini dianggap terlalu kejam pada hewan dan juga baunya sangat mengganggu. Kemudian suara yang ditimbulkan dalam binatang kurban juga mengganggu. Padahal apabila dilihat dalam pandangan Islam, kurban adalah suatu ibadah yang sangat dalam maknanya. Kita juga jadi bisa memberi kepada orang yang kurang mampu, bahkan banyak dari mereka yang hanya bisa makan daging ketika kurban saja. Tentu saja masalah ini biasanya sering terjadi di masyarakat yang beragam. Kemudian ada sifat-sifat yang menurut saya mempengaruhi problematika keberagaman di Indonesia, yaitu sifat eksklusif dan sifat inklusif dalam agama. Sifat eksklusif adalah orang yang mempunyai sikap eksklusif dalam dirinya, biasanya akan terus mengakui akan kebenaran agamanya, bahkan terkadang sampai merasa bahwa agamanya saja yang paling benar. Sebenarnya pandangan ini juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya apabila kita melihat dorongan intrinsik yang memang melandasi pandangan seperti ini, karena memang selalu diajarkan kebenaran yang diajarkan agamanya yang tentu saja diyakini benar-benar oleh penganut-penganutnya, dan lebih buruk apabila ada yang fanatik sehingga malah memusuhi agama lain bahkan ingin memusnahkannya. Sedangkan sifat eksklusif yaitu akan menghadirkan sikap untuk menghormati dan menghargai perbedaan juga keberadaan dan ajaran umat agama lain yang tentu saja berbeda dengan agamanya. Karena biasanya dalam ajaran agamanya, para kaumnya akan dituntut agar umatnya bisa menghormati kehadiran agama lain yang diakui oleh umatnya sebagai kebenaran juga. Hal ini bisa dibilang manifestasi dari sikap inklusif. Sikap ini bisa juga ditandai dengan selalu memberikan kebebasan terhadap kaum agama lain dalam melakukan ritual atau ibadahnya sesuai apa yang mereka yakini. Walaupun mengakui klaim orang lain terhadap agamanya, namun apapun bentuk pengakuan itu, bagusnya lagi bagi seseorang yang mempunyai sifat inklusif, ini tidak akan goyah dan tidak akan pernah kehilangan karakternya juga jati dirinya sebagai seorang yang mentaati dan juga membela kebenaran agamanya. Kemudian penyelesaian dalam problematika keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia ini adalah apabila melihat masalah-masalah kesalahpahaman antara agama dan keberagaman lainnya, kuncinya adalah saling menghargai dan juga meningkatkan sikap toleransi. Namun secara spesifik untuk permasalahan keberagaman agama, salah satunya adalah
dengan cara mendewasakan diri dalam beragama, sehingga dengan kedewasaan yang dipunyai setiap umat beragama, para umat akan menjadi tidak mudah goyah dan tidak mudah terprovokasi. Dan bisa juga dengan cara meningkatkan sikap toleransi antara umat beragama secara benar, seperti mau hidup berdampingan, saling menghormati, dan juga menghargai agama pemeluk lain. Walau seperti itu, tentu saja ada banyak cara bagaimana kita bisa menyikapi keberadaan keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Thank you. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.